Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini pemerintah menganjurkan kita untuk kita ibadah di rumah karena situasi virus corona yang masih belum selesai. Tidak usah takut Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini untuk sementara. Yang penting adalah bagaimana supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Salah satu caranya supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita hidup di dalam atmosfernya Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami membutuhkan firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jawaban kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Yesuslah jawaban dalam hidup kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami, meneguhkan kami, menghiburkan kami, menuntun kami, menguatkan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita Matius pasal yang 14 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hidup di dalam atmosfer Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat ini, kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa atmosfernya Tuhan Yesus itu selalu membawa damai. Atmosfernya Tuhan Yesus selalu membawa ketenangan. Atmosfer Tuhan Yesus selalu membawa harapan. Atmosfer Tuhan Yesus selalu membawa kemenangan. Ketika murid-murid menghadapi badai yang begitu besar, mereka sedang ketakutan. Yesus datang dengan satu berita yang bagus, yaitu, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau hari-hari ini engkau sedang takut, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami khawatir, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus adalah jawaban bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus ada damai, di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada jawaban. Itu sebabnya Petrus ingin datang dan tinggal di mana Yesus hidup. Dan setiap kita yang percaya, mari kita datang dan hidup bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi kalau kita datang kepada Yesus dan tinggal di dalam Yesus? Ada dua hal yang terjadi dari kisahnya Petrus ini. Yang pertama
adalah kemenangan ketika fokus kepada Tuhan Yesus. Ayat yang 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mengalami mukjizat kemenangan yang luar biasa karena Petrus fokus kepada Yesus. Apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Kalau Yesus yang menjadi fokus kita hari-hari ini, pasti ada kemenangan di dalam kita. Pasti ada semangat di dalam kita. Semakin kita memperkatakan perkara-perkara dahsyat di dalam Yesus, memperkatakan perbuatan-perbuatan besar dari Yesus, memperkatakan firman-Nya, menyanyikan tentang kebesarannya, kedahsyatannya, iman kita akan semakin bangkit, iman kita akan semakin hidup, dan kita semakin berkemenangan di dalam Yesus. Kalau kita di rumah, dimanapun kita berada, perkatakan firman Tuhan, nyanyikan nyanyian tentang kedahsyatan Tuhan, karena itu akan membangkitkan iman kita supaya kita tetap bangkit di dalam Yesus. Yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua adalah ketakutan bisa terjadi kalau fokus kita kepada masalah. Ayat yang ke-28, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketakutan akan bisa menguasai kita kalau kita fokus kepada masalah. Kalau kita fokus kepada situasi-situasi yang menakutkan hari-hari ini. Bukan berarti kita seenaknya untuk hidup. Kita hidup punya aturan. Kalau pemerintah menganjurkan aturan-aturan untuk kita hidupi hari-hari ini, kita harus belajar taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan cara hidup sehat, menjaga diri, hari-hari ini kita harus melakukannya. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng semua itu. Karena pemerintah, saya percaya, dia mengasihi kita sebagai masyarakat di Indonesia ini supaya kita terlindung dari malapetaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mulai tenggelam karena dia mulai hidup dengan logikanya. Petrus mulai ketakutan karena dia sudah mulai memikirkan apa yang ada dengan logikanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita gunakan hikmat Tuhan hari-hari ini, mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Roh Kudus dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya percaya kita akan terhindar dari malapetaka yang membahayakan. Saya percaya selama kita terus mengikuti Tuhan, mengikuti aturan yang ada, maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita doakan supaya bangsa kita ditolong oleh Tuhan dan seluruh bumi ini dibebaskan dari pengaruh virus corona. Dan dimanapun kita berada, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga kita, tetap banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap maju di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, dan saya percaya bersama Yesus kita akan terus melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Kami berdoa
buat bangsa Indonesia khususnya. Mari Engkau jaga lindungi bangsa ini Tuhan. Bebaskan dari virus corona. Kami berdoa buat bumi ini. Mari penuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menyertai, menjaga, melindungi setiap hari supaya kami tetap terbebas, terlindungi dari semua hal-hal yang membahayakan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam Yesus, menikmati kebaikan Tuhan, mukjizat kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.